Hai teman-teman, balik lagi sama aku di Sar Share Shoot, dimana aku mau berbagi tentang pengalaman aku bersama dengan Tuhan yang terjadi dalam hidup aku. Dimana yang mau aku sharing hari ini adalah tentang rasa sakit hati, kecewa, akar kepahitan, luka batin, dan luka hati. Sebelum aku sharing tentang pengalaman aku mau tanya nih sama teman-teman. Pasti kan banyak ya teman-teman yang pernah mengalami rasa sakit hati, kecewa, luka batin, bahkan sampai akar kepahitan, dimana ketika teman-teman mengalami itu bukan hanya dari orang luar saja, tetapi mungkin bisa jadi dari teman, keluarga, atau orang tua, atau dari anak jika yang sudah berkeluarga. Aku pun sama teman-teman, dimana aku juga mengalami rasa sakit hati sampai akar kepahitan yang sampai hari ini menurut aku masih proses dalam pemulihan dari akar kepahitan. Ketika seseorang memiliki rasa akar kepahitan itu gak enak banget. Gak enaknya kenapa? Tanpa kita sadari, ketika kita membawa rasa akar kepahitan itu akan terbawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, yang tadinya kita pribadi yang ceria, yang happy gitu kan, pembawaannya positif, karena ada rasa akar kepahitan itu, rasa kecewa itu, kita menjadi orang yang berbeda. Mungkin kita jadi minder, insecure, atau kita jadi orang yang antisosial mungkin. Jadi rasa sakit itu yang ada dalam hati kita itu akan menghambat kita menjadi diri kita sendiri, dimana bisa jadi ketika kita mungkin punya talenta, punya karunia, mungkin bermusik, bernyanyi, mengajar, atau apapun, karena ada rasa sakit hati, rasa akar kepahitan yang kita alami, itu bisa menghambat semua itu gitu. Aku punya rasa akar kepahitan yang begitu mendalam dari orang-orang di sekitar aku, bukan dari orang lain, tetapi dari keluarga, dimana rasa sakit atau kepahitan yang aku alami itu membawa aku menjadi pribadi yang insecure, tidak percaya diri, merasa paling hina, dan merasa bahwa aku itu adalah orang yang tidak layak di dalam keluargaku atau di lingkungan pertemanan aku. Sampai titik terendah aku, di mana aku merasa aku tidak berharga lagi. Aku tidak ada semangat lagi untuk hidup, dimana setiap hari ketika aku mengalami rasa sakit itu, yang aku pikirkan adalah satu, bagaimana caranya aku lepas dari rasa sakit ini. Dan kalian tak tahu apa yang timbul di pikiran aku? Ya, mengakhiri hidup aku gitu. Karena rasa sakitnya itu luar biasa banget, sampai nyata gitu loh. Sampai yang awalnya sakitnya yang aku rasa hanya di sini, itu sampai ke fisik,
sampai ke kepala, yang rasanya rasa sakit kepala, tapi bukan seperti rasa sakit kepala biasa, kayak susah dijelaskan. Lalu setiap aku tidur itu rasa apa, ketika aku tidur tuh aku merasa di otak aku tuh itu berisik banget, kayak aku nggak bisa tenang gitu tidur. Jadi ketika aku tidur, yang aku dapat bukannya tubuh yang fit, tapi ketika aku tidur pas bangun aku tuh capek karena otak aku itu kayak berisik gitu. Badan tidur tapi otak itu kayak masih bekerja. Jadi alhasil ketika aku bangun tidur aku ngerasa capek gitu kan. Singkat cerita, aku karena suka sering scroll TikTok, suka lihat-lihat di Google atau YouTube kan, ternyata lewat gitu kayak tentang mental health, kayak mungkin anxiety atau mungkin sakit-sakit mental lainnya gitu. Dan ketika aku lihat itu, searching juga, aku pikir kayaknya aku ada masalah di dalam diri aku gitu deh, ada yang salah gitu deh ya kan. Tapi sebelum aku menyadari itu, ketika kayak suami aku, anakku sayang sama aku kan, karena ada rasa luka batin itu, aku sampai nggak bisa berpikir jernih gitu. Padahal suami sama anak aku sayang sama aku, tapi yang ada di pikiran aku adalah kayak aku merasa hampa, kosong, nggak cukup gitu. Atas perhatian suami dan anakku tuh aku nggak cukup. Mungkin menurut sebagian orang dengan aku cerita begini adalah aku kurang rasa bersyukur kan. Tapi ketika kalian merasakan itu tuh rasa yang sulit dijelaskan gitu dengan kata-kata. Sampai akhirnya aku menyadari hal itu, ada sesuatu yang gak beres di dalam hidup aku. Akhirnya aku pergi ke psikiater atau psikolog, dimana aku pergi pertama aku ke puskesmas, ke dokter jiwa. Dan sama dokter jiwa itu aku ditanyain 10 pertanyaan. 10 pertanyaan itu yang aku ingat adalah pertanyaannya, apakah kamu selama 1 minggu ini kamu merasa bahagia? Apakah selama 1 minggu ini kamu merasa dicintai atau merasa dihargai? Dan ada beberapa pertanyaan yang lain, di mana 10 pertanyaan itu aku jawabannya adalah tidak. Sampai bahkan belum 10, baru 7 atau 8 pertanyaan aku semua jawabannya tidak, sampai dokternya bilang stop, semua pertanyaan kamu jawab tidak, berarti ini kamu ada masalah gitu. Sampai akhirnya aku dirujuk di rumah sakit Mitra Keluarga. Aku ke psikolog untuk menanyakan aku didiagnosa apa gitu kan. Ya benar, pas aku datang ke sana aku coba untuk periksa, ya aku ada di diagnosa. Aku karena itu udah lama banget gitu, karena aku kan yang lanjutin. Itu sampai aku harus bolak-balik ke rumah sakit itu jadwalnya sekitar 1 minggu sekali. Jadi aku nanti diberi obat selama 1 minggu untuk kayak mungkin obat tenang, ada beberapa obat, lumayan banyak obatnya, diberi 1 minggu, nanti 1 minggu balik lagi, konsultasi lagi, aku minum obat lagi. Sampai akhirnya semakin lama obat itu semakin banyak gitu. Bukan cuma hanya itu aja flat gitu obatnya, misalnya udah dapat 5 jenis 5 obat ya 5, tapi ini lama-lama semakin banyak gitu kan. Sampai akhirnya aku tidak kesana lagi karena aku merasa aku tidak ada perubahan. Jadi teman-teman, rasa akar kepahitan yang kita alami itu bisa membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu ya bisa jadi seperti yang aku rasain, yaitu sakit mental atau mempengaruhi kehidupanmu. Untuk itu, mari teman-teman kita mau belajar mengampuni.
next aku akan sharing pengalaman lagi. Terima kasih.